Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dekat para murid, dan berkata kepada mereka demikian, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudari, para murid terkesima, kagum dengan peristiwa naiknya Tuhan ke surga. Mereka terus menatap ke langit. Walaupun Yesus telah lenyap dari pandangan mereka, mereka terus menatap ke atas. Karena mereka menatap ke atas, maka mereka melupakan tugas yang diperintahkannya untuk kembali ke Yerusalem. Yesus telah berpesan kepada mereka, "Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus pergi mewartakan kabar sukacita. Pergilah ke seluruh dunia. Wartakanlah apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan, dan apa yang kamu dengarkan, dan jadikanlah semua bangsa muridku." Jangan hanya menatap ke langit. Saudara-saudari, sikap para murid ini seringkali juga menjadi ciri dari banyak orang Kristen yang sering terus-menerus menatap ke langit. Menatap ke langit sering juga membuat manusia lupa akan tugas dan tanggung jawab real di dunia ini. Karena itu mereka sering tidak tanggap dan kurang tabah menghadapi banyak persoalan hidup. Di antara kita banyak juga yang menjadikan kebaktian sebagai tempat pelarian ke dalam dunia imajiner rohani. Banyak kaum beriman Kristiani tinggal dalam hal doa saja, tinggal dalam hal beriman saja, kurang menghidupi apa yang diimani dan didoakan. Saudara-saudari, sebagai orang beriman, kita harus menyimbangkan lex credendi, lex orandi, dan lex vivendi. Cara kita beriman, cara kita berdoa, dan cara kita hidup harus disimbangkan. Doakan apa yang kamu lakukan, dan lakukan apa yang kamu doakan. Imani apa yang kamu lakukan, dan lakukan apa yang kamu imani. Kita tidak cukup hanya berdoa dan beriman, tetapi juga seperti Yesus membuat aksi nyata yang menghadirkan, membuat real iman dan doanya di dunia ini. Tidak cukup hanya berdoa, mendengar dan berbicara dengan Allah. Tidak cukup hanya menatap ke langit, tetapi kita harus menghidupi apa yang kita imani, menghidupi apa yang kita doakan, dan menatap real apa yang perlu di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mewujudkan kehadiran kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Yesus, kita tidak boleh berpaling dari persoalan dan masalah real yang terjadi di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan gereja, dan kehidupan masyarakat. Sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tanggap juga tentang keadaan, masalah yang kita hadapi di dunia ini. Dan real pada zaman ini kita menghadapi masalah wabah virus corona yang melanda dunia dan terutama melanda Indonesia. Apa yang bisa kita buat berhadapan dengan virus corona? Kembali kepada tantangan yang telah diberikan kepada kita di hari-hari yang lewat ini. Banyak orang kena dampak virus corona ini. Dampak ekonomi, dampak sosiologi, dan dampak lain yang barangkali membuat orang mengalami kesulitan. Kita tidak bisa menutup mata
dengan keadaan ini. Kita harus aktif. Selain kita doakan supaya dampak virus corona ini bisa berlalu, kita juga harus membuat upaya-upaya konkret, real, supaya virus ini bisa berlalu. Tidak hanya cukup menatap ke langit, diam dan menatap ke langit, tetapi harus berbuat, mengupayakan apa yang perlu kita buat agar masalah yang kita hadapi ini bisa berlalu.